Ini tergantung kepala daerahnya. Tidak ada yang nggak bisa dilakukan. Ini tergantung nyali kepala daerahnya. Saya pun nggak tahu nih, tiba-tiba ada yang ngundang katanya suruh kemari, saya datang aja kan. Nah, terus? Nah, kalau nggak gitu kita pulang aja. Ayo. Parkir ya? Parkir. Siapa kemarin yang posting? Itu. Ini memang ada 23. Nomor telepon bang. Belakangnya nomor teleponnya ini. Apa yang dilanjutkan? Ya udah, kamera. Tapi mau cerita. Ya cerita. Cerita lah. Kau tengok-tengok pulang kan? Saya kamera. Kayak gini narasumbernya nggak jelas kan? Siapa kreatifnya nih? Tolong lah ya. Ya cerita lah. Kemarin kan nongkrong, ya kan? Bawa cewek nggak? Enggak bang, Nggak bawa cewek ngapain nongkrong ya kan? Nggak. nongkrong sama kawan. Alah. Gak lama kemudian ada tukang parkir mintain uang parkir gitu kan. Aku terkejut Gila lah. bang, masa tukang parkir minta uang iuran listrik? Aku terkejut ya kan. Tiba-tiba minta uang parkir, bang parkir. Abang nongkrong di mana? Nongkrong di depan gedung DPR bang. Abang nongkrong depan gedung DPR. Iya. Terus gak lama kemudian didatangi tukang parkir, dimintai uang. Berapa bang? 5.000 katanya kan. Tidak, langsung saya kasih. Terus dia pergi minta sama orang lain yang berkendara sepeda motor. Bukan gitu. Baru ini ada podcast yang ngobrol nggak saling kenal. Kenalan dulu. Ahok. Rinal. Harus bang. Ahok. Udah kenal, kalau belum kenal saya pulang. Yang belum kenal. Kemarin ini kan ceritanya Bang Rinal. Bang Rinal bikin postingan ini Bang. Apa ya? Kesannya warga nggak terima karena di alun-alun, di depan alun-alun, di depan kantor DPRD itu ya. Iya bang. Itu kan ruang terbuka umum itu kan, fasilitas publiknya itu sebenarnya. Kawan-kawan ini nongkrong atau apalah, having fun lah di situ kan. Tiba-tiba datang tukang parkir. Ceritanya kayak gitu. Datang tukang parkir diikutin parkiran. Logikanya kan nggak salah. Kalau Timonani sendiri melihatnya nggak salah gitu kan. Masa namanya tukang parkir, ya kan? Tukang parkir, abang datang naik kendaraan, parkirkan di situ, terus diminta uang parkiran, nggak terima, lalu buat postingan. Salahnya di mana bang? Nggak sewajarnya loh bang. Nggak wajarnya gimana kira-kira? Kalau tukang parkir datang terus bilang, bang iuran listrik abang gimana? Nah itu baru bener kan? Ya astagfirullah. Itu yang bikin bingung, makanya ketika ada postingan itu ditangkap kreatif kita nih, warga Langkat ini kemana gitu, gimana gitu. Mungkin karena ada postingan nyambung mungkin ya sama postingan ketua PWI Langkat. Langkat itu nggak bisa jadi kota maju karena simpangnya cuma 3 gitu. Jadi alurnya memang nggak jelas ya kan. Gitu juga warganya, tukang parkir datang minta uang parkir, warganya protes gitu. Ya kan? Iya bang. Iya, berarti pas postingannya nggak jelas. Abang lah sebagai praktisi hukum bang. Ini kan masa parkiran sebenarnya pelik gitu kan. Di kota Medan sendiri kan juga baru-baru ini wali kota Bobi ya. Tapi Itu ditantang sama orang. Sini mana kalau wali kota gua patahin gitu kan. Itu gara-gara parkiran juga. Ya, Apa sebenarnya masalah di parkiran? Ya kalau saya berpikir gini, tadi dengar dari Mas siapa? Rinal. Mas Rinal, ini masyarakat yang cerdas. Oh, cerdas. Masyarakat Langkat yang cerdas dan kritis. Ini benar. Nah cuma yang nggak benernya kalau ada komplain terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau petugasnya, jangan menyampaikan keluhan itu ke media sosial. Nah, memang ini benar ya, yang dirisaukan itu ini bukan hal yang baru di Kabupaten Langkat. Nah, Mainan kegiatan lama lah ya. ini ataupun diskusi sore kita ini di Onani ini ya. Onaninya pelan aja. Onani ya. Iya, Onani. Onani Onani. gitu ya bang. Ini diskusi yang menarik. Karena di sini banyak edukasi.
Kalau bicara tentang parkir ya, parkir itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu tentang jalan dan angkutan. Nah, di situ memang ditentukan tentang parkir. Yang dimaksud parkir oleh undang-undang itu, yang dimaksud parkir adalah kendaraan yang berhenti sesaat. Ini kendaraan berhenti sesaat ditinggal oleh pengemudinya, inilah yang disebut dengan parkir. Tetapi ketika berhenti masih ada pengemudi, ini bukan parkir. Jadi Nah, itu apa itu. namanya bang? Ya, Kalau gitu apa namanya? berhenti. 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 Berhenti sesaat. Enggak, parkir itu bukannya berhenti. Sesaat. Nah, jadi ketika ini pemahaman tentang parkir gitu kan. Nanti kita berbicara tentang oknum petugas parkir. Nah, kalau terkait tentang tadi ini keberatan seakan-akan ada ketidakwajaran dilakukan pungutan liar gitu ya. Ini benar, ini cerdas. Saya senang kalau masyarakat seperti ini. Nah, ketika terjadi kegiatan atau aktivitas yang tidak wajar atau pungli terhadap perparkiran, ini yang tanggung jawab ini adalah Dinas Perhubungan yang harus bertanggung jawab. Kalau di Langkat adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Inilah instansi pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap perparkiran. Tidak ada instansi lain. Jadi instansi ini mengatur yang pertama tentang parkir. Mereka ada aturan perbubnya ini yang membicarakan tentang teknis perparkiran ini, dan anggaran juga ada. Parkir ini sudah dikelola oleh mereka dari menentukan di mana titik parkir, dari rambu-rambu parkir, dari boleh parkir sampai dilarang parkir, dari petugas parkir, dari peralatan perlengkapan petugas parkir, sampai SDM petugas parkir. Ini semua tanggung jawab daripada Dishub. Nggak sembarangan. Kalau di Kabupaten Langkat ini sembarangan ini. Nggak pernah lagi kita lihat ada tempat yang dilarang parkir. Mau di Tekongan juga nggak ada larangan parkir. Petugas parkir juga semua kita lihat petugas parkir. Nggak ada kita temukan juru parkir. Yang seharusnya juru parkir, bukan tukang parkir. Yang terjadi di Langkat tukang parkir. Makanya mau kita berhenti sebentar atau tidak wajib bayar, seperti premanisme jadinya. Apa bedanya tukang sama apa tadi bang? Tukang Petugas? parkir sama juru parkir. Apa bedanya itu? Beda dong. Juru Beda ya? parkir itu kan petugas yang memang dimiliki bekal SDM tentang pemahaman tugas dan fungsi mereka. Dari atribut mereka, perilaku mereka memang petugas. Jadi ada semacam Itu. pelatihan lah dulu. Iya, memang harus seperti itu. Nah, kenapa parkir ini kan ada penghasilan daerah di sini. Retribusi itu kan PAD. Tujuannya PAD. Tujuannya itu. Jadi gini logikanya. Saya ini parkir, saya tinggal ini kendaraan saya masuk di suatu tempat belanja. Ketika ini saya tinggal, ada juru parkir yang menjaga. Dia jaga. Ketika sudah dia jaga, saya selesai menggunakan jasanya sebagai juru parkir, dia kasih saya karcis. Ini Pak, ada peraturan daerahnya, Rp2.000. Karcisnya kasih saya, uang saya kasih. Ya, terkait tunggu dulu, tahan dulu. Nanti itu kita sambung. Ini kan ada kalimat dari abang, angkanya gitu ya, 2.000 sekian, Iya. sekian gitu. Terus yang aku tangkap tadi yang enak itu, selesai kita parkir, kita mau pulang baru dikasih karcis. Ini kejadiannya nggak gitu kan? Nggak gitu, Bang. Karcisnya dulu datang ya kan? Iya. Nah, karcisnya dulu datang, baru kita bayar, mau kabur silakan. Gini, pahami dulu yang dimaksud karcis yang Retribusi diatur lah. oleh ininya, aturan, ada perda dengan kwitansi. Kwitansi apa karcis? Karcis lah. Tapi memang ada juga bang, kita dapat apa namanya fotonya itu, dia memang semacam kwitansi retribusi gitu. Jelas bukan kwitansi kosong, dia memang ada simbol-simbol apa namanya di sepedanya. Iya, harus diuji dulu kebenarannya. Nah, jadi indikasi parkiran itu hanya tempat-tempat yang ada Yang sudah transaksi ditentukan. perdagangan, itu indikasinya. Iya. Artinya gini ya. Di situ para pedagang itu bukan pedagang yang diberi izin oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi perdagangan mereka di situ. Mereka pedagang liar. Pedagang liar Iya, di yang depan
kantor pemerintahan. Iya, enggak Kabupaten boleh itu. Langkat. Dan apa ya, kalau kita buka ini nanti ada yang nggak baik karena di sini ada Nggak apa-apa, Bang, di suatu Onani semua terbuka. terbuka ya. Kalau terbuka. enggak apa dia Nggak enggak onani segar dia, ya. Bang. Ya. Karena ini bisa makin luas diskusi kita. Perlu ditanyakan kepada Satpol PP Kabupaten Langkat, kenapa itu dibiarkan pedagang-pedagang yang ada melakukan kegiatan aktivitas perdagangan? Menarik. Di situ enggak boleh loh. Satpol PP menentukan apakah Mereka pengawas. mereka Polisi pengawas Perda. atau tukang geruduk. Polisi Perda, polisi peraturan daerah. Polisi peraturan Artinya daerah. kegiatan itu melanggar aturan daerah, mereka harus tertibkan. Mana kawasannya? Artinya jangan hanya mengejar kegiatan bangunan-bangunan di daerah-daerah, di kampung-kampung, hanya ditanya IMB dan segalanya. Oke. Artinya ini kan tahan dulu dari Abang. menyangkut tentang konsep adiwiyata dan lain-lain kan. Oke, tahan dulu. Balik ke Bang siapa? Bang Rinal. Rinal tadi. Ya. Aku curiga gitu kan. Abang motif abang memposting itu apa sebenarnya? Karena bisa saja abang memposting bukan karena abang paham undang-undang. Cuma hanya kesal kayaknya ya. Nah, salah aja gitu loh bang, nggak biasa gitu ya kan. Gak kesal. Nongkrong diminta di parkir. Berarti abang motif abang mengunggah itu hanya karena kesal dimintai uang parkir. Iya. Hanya itu. Jadi kan gini, menurut kami tim Onani gitu, yang dikatakan cerdas itu ketika kita mengkritisi sesuatu, tapi kita punya dasar melakukan kritisi itu. Baru ini kreatif nggak dukung host, betul. Gitu, itu maksud kami bang. Makanya yuk kita bincangkan ini. Apakah melulu nantinya kita ke depan mengkritisi pemerintahan itu atas dasar ketidaksenangan, ketidaknyamanan, ketidaksoran? Ini kan berbicara bukan atas dasar ilmu pengetahuan, tapi dasar nurani. Nah, Karena apa? Ini masyarakat menganggap ini ada hal yang tidak wajar. Ini ada kejoliman. Itu yang saya katakan cerdas. Kalau berdasarkan pengetahuan ini nggak tahu tentang undang-undang parkir. Cuma yang dia tahu kenapa sih begitu nyampe langsung dikasih tiket atau dikasih karcis minta uang 5.000. karena yang jadi tukang parkir bukan mereka-mereka yang dilatih menjadi pelayan juru parkir. Siapa yang jadi tukang parkir? Masyarakat ini tidak paham. Masyarakat tidak paham tentang itu. Nah, makanya di sini kita bicarakan dari mana asal tukang parkir itu? Dari mana wewenang mereka mereka melakukan pekerjaan itu? Makanya semuanya kembali kepada pertanggungjawaban dinas Perhubungan. Disub. Mereka yang bertanggung jawab. Terjadi pungli tanggung jawab mereka. Kenapa? Karena ini kan mereka yang mengelola. Kalau terjadi kegiatan pungli berarti mereka tidak benar bekerja, sehingga ada celah Kalau orang tidak lain benar melakukan. Dengan adanya cakap kita di Onani ini, mungkin ini menjadi masukan ya. Nah, lalu merekrut petugas ataupun juru parkir. Wah, abang-abang, ibu-ibu yang di dewan ini ada masukan kadis diganti sama Toha. Tidak. Kalau saya berpikir tidak diganti, bukan diganti, tetapi kita harus memberi masukan kepada beliau ya. Kadang-kadang kadis ini melaksanakan suatu kebiasaan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu terjadi oleh kadis-kadis sebelumnya ataupun pimpinan kepala daerah sebelumnya, nah ini saatnya mereka harus bersikap. Oke. Makin menarik ya. Aku juga bingung, ini fungsinya apa begini? Sama kayak gitu. Yang hubungi tadi siapa? Ya, kreatif lah. Tolonglah kreatif. Abang itu komen-komen. Aku nggak ngeliat kopi tapi ada abang ini gitu. Apakah abang ini menggantikan kopi-kopi kami? Kopi. Nah, bang siapa? Aris. Bang Aris sendiri hadir ke sini dalam rangka apa? Siapa yang mengundang dan apa kepentingan abang datang? Saya pun nggak tahu nih, tiba-tiba ada yang ngundang katanya suruh kemari, saya datang aja kan. Nah, terus? Nah, kalau nggak gitu kita pulang aja. Ayo pulang. Tolong. Jadi tanggapan abang gimana?
Kemarin tentang kebetulan, perparkiran. kemarin kan kita nongkrong di Tribun. Saya kebetulan berdua deh bang. Kemarin cerita sama Bang Rinal. Abang sama Bang Rinal. Rinal Berdua. nongkrong malam-malam. Awalnya itu sore. Awalnya sore terus berlanjut terjadinya malam. 2 kali ini terjadinya nih 2 kali nih. Ya, kemarin kan itu 2 kali datang kita ke lokasi itu bang. Yang pertama itu minggu yang lalu kan kita datang ke lokasi itu, kita nongkrong pesan minum kan, lalu ada selang berapa menit itu petugas datang. Ya, ada yang datang, dia bilang, "Bang, parkir apa?" Kau bilang. "Ya parkir bang, abang kan mau kendaraan," katanya gitu. Terus dia ngeluarin karcis, "Abang mau parkirnya berapa?" Saya bilang gitu. "Abang mau apa? Mobil kereta?" "Mobil, 5.000 bang." "Resmi nggak ini?" "Resmi." Dia ngeluarin kartu lah kan gitu, tapi dia tidak ada. Ada di kemarin. Narasumber investigatif. Dia kasih, kita bayar kan, terus dia pergi. Bukan dia itu datang menunggui lokasi parkir tuh, bukan. Seharusnya kan petugas parkir tuh yang saya pahami selama ini mereka itu tunggu itu lokasi parkir. Ini enggak, dia datang, tak dari mana datang kita nggak tahu. Ya, sepakat. Nggak tahu datang dari mana dia. Sama seperti cakap Abang Dagita tadi, ini kan banyak sebenarnya yang harus dibenahi tentang perparkiran gitu kan. Saya makanya tadi awak kasih contoh itu di Kota Medan. Pembenahan itu kan memang poin pertama ke kesiapan hukum, infrastruktur, baru lari ke kemapanan SDM-nya dalam pengelolaan perparkiran itu. Selalu yang jadi masalah awak perhatikan itu kan attitude. Ya. Attitude dari petugas parkir yang ternyata lebih mengarah kepada preman kan. Preman. Arogansinya tinggi gitu kan. Padahal kalau seperti yang disampaikan Abang Dagita, parkiran ini kan lebih mengarah kepada usaha model usaha jasa itu ya. Servis bagaimana membuat customer atau pelanggan atau warga yang memarkirkan keretanya merasa nyaman, merasa aman dan merasa terlayani. 3 aspek ini kan yang tidak pernah tercapai sebenarnya dalam objek perparkiran yang kita bicarakan kan gitu. Ini yang menjadi titik penting, titik tolak Kabupaten Langkat untuk berbenah melihat perparkiran. Satu poin lain yang aku dapatkan tadi dari Abang Dai ini adalah validasi, tentang validasi. Mana lahan yang benar-benar diperuntukkan untuk perparkiran, mana lahan yang ternyata bukan areal parkir. Jadi di sini keterlibatan masyarakat bisa lebih efektif. Mungkin bahasa Abang Dai tadi kita tentang kecerdasan kan gitu. Ini karcis pada saat diberikan sudah terpotong seperti ini atau ada sambungannya? Udah terpotong seperti itu. Sudah terpotong seperti ini. Dikeluarkan dari kantongnya dengan Sudah terpotong seperti ini. Bukan pada saat satu lembaran itu, pada saat satu lembaran ini dibagi 2. Satu bagian ke kita, satu bagian ke petugas. Bukan ya? Itu udah dipegang sama dia. Iya, jadi kalau saya lihat dari ini memang karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Valid itu ya Bang? Iya, memang di sini juga dasar hukumnya sudah dijelaskan. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 1 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Langkat nomor 8 tahun 2021. Nah, ini. Artinya sudah ada 2 peraturan ini yang memang mengacu kepada kegiatan perparkiran. Hanya saja aktivitas parkir atau oknum petugas parkir yang memberi karcis retribusi ini kepada masyarakat ini yang harus ditindak. Ini terlepas daripada tempatnya itu boleh atau tidak dilakukan pemungutan parkir. Nah, tetapi yang jelas seandainya petugas ini melakukan tempat parkir yang sudah ditentukan, tetapi dengan kondisi karcis yang seperti ini merupakan kejahatan. Karena ini jelas tindak pidana yang mereka lakukan. Mereka menambah daripada nominal yang ditentukan. Terjadi kegiatan pungutan liar. Itu bicara tentang coretan di angka itu Iya. ya. Artinya secara undang-undang itu tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ini mau dirubah harus ada lagi peraturan bupati yang baru, harus ada lagi peraturan daerah yang baru tentang budget distribusi. Bukan semena-mena tukang parkir. Apakah ada fungsi pengawasan dari Dishub, Pak?
pengawas pastilah ada, karena mereka lembaga yang memiliki tanggung jawab ini. Makanya ketika ini terjadi suatu proses hukum, Dishub tidak bisa lepas. Mereka juga ikut serta dalam pertanggungjawaban ini. Awak jadi melihat apakah Dishub Kabupaten Langkat punya database tentang siapakah petugas perparkiran yang resmi bekerja di Kabupaten Langkat? Kan begitu. Itu kan penting. Jadi itu menurut abang pribadi penting enggak? Ya, saya kira Dishub itu hanya mengenal ketua-ketua kelompok daripada pertanggungjawaban parkir. Saya kira itu. Ketua kelompok. Ketua, orang pemenang tender. Berarti kan memang benar parkiran ini ditenderkan kepada kelompok, bukan sesuai dengan undang-undang. pada oknum lah, Oknum dia. oknum. Tadi kan begitu ceritanya. Kalau begitu di sana, begitunya di sini. Karena di Ece-ecenya aku nggak tahu, Bang. Iya, kan begitu. Artinya kalau memang oknum tadi yang mengelola parkir, yang menentukan petugas parkir itu juga ya oknum itu. Oknum juga gitu. Nah, tidak dibekali. Nah, kesalahan yang terjadi di lapangan merupakan tanggung jawab daripada Dishub, bukan oknum. Nah, dan sebenarnya ini kebocoran anggaran negara yang dilakukan oleh Dishub. Karena kita tahulah, hampir sepanjang jalan, setiap kita berhenti ada tukang parkir, kita nggak tahu dari mana. Nah, kalau kita kalkulasi berapa miliar itu retribusi parkir yang terkumpul, dan berapa yang hari ini mereka serahkan ke Dishub, dan Dishub menyerahkan kepada daerah Kabupaten Langkat sebagai distribusi. Jadi sebenarnya, Bang, berdasarkan undang-undang, orientasi spesifik dari diadakannya perparkiran ini apa? Ini kan merupakan salah satu penghasilan daerah, distribusi. Yang kedua, mengatur tentang ketertiban umum, supaya ada petugas yang mengatur kendaraan-kendaraan. Berarti ada 2 poin penting di sini. Iya. Tentang keteraturan, ketertiban, dan kedua tentang bicara tentang sumber pemasukan daerah. Iya, begitu ya. karena kan berdasar peraturan bupati dan peraturan daerah itu tadi berpayung kepada Undang-Undang Nomor 22 tadi kan, itu undang-undang tentang jalan, angkutan, kan semua di situ. Maka menjadi tidak sinergis ketika kedua orientasi ini dikerjakan oleh mereka yang dianggap tidak kompeten. Begitu. Mereka yang melakukan kesalahan harus ditindak karena mereka telah merusak nama baik pemerintah Kabupaten Langkat, terkhusus Dinas Perhubungan. Nah, ini harus ditindak tegas. Kalau perlu pemegang daripada parkir ini yang diberi mandat untuk mengelola parkir ini juga diberi sanksi. Lebih kepada sanksi atau lebih kepada upaya pembinaan yang lebih soft sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya jadi lebih baik. Iya, sanksi itu kan ada beberapa macam. Sanksi teguran. Ketika sanksi teguran itu dilakukan, berarti kan ada perbaikan SDM dan lain-lain. Karena kenapa kita bilang gitu, Bang? Ini data yang kita dapat. Ternyata, ini poin penting terakhir, ternyata pendapatan seorang juru parkir itu mencapai 200.000 per hari. Jauh lebih tinggi daripada pendapatan seorang pegawai honorer Kabupaten Langkat yang hanya 1 juta per bulan. Jika kita kalkulasikan 20.000 per hari, katakanlah dia jam kerjanya, waktu kerja jam kerjanya itu 1 minggu itu hanya 3 hari. Berarti kali 4, 3 kali 4, 12 kan gitu. 12 kali 200.000 sudah 2.400.000. Iya. Jadi menjadi wajar menurut kami gitu kan, menjadi wajar menurut kami ketika parkiran atau parkir atau areal perparkiran atau bisnis perparkiran menjadi salah satu unit usaha atau aspek bisnis yang digemari oleh pihak-pihak tertentu. Nah, tidak salah, tapi yang kita perlu di sini adalah menyampaikan ke pemerintah bahwa bagaimana parkiran ini dikelola dengan lebih baik walaupun pada akhirnya melibatkan pihak ketiga, tapi tetap memberikan efek yang signifikan bagi pemerintahan, masyarakat. Ya, tentang SDM ya. SDM-nya. Saya kira kita juga tidak hanya pemantapan SDM saja, tetapi terlebih tentang pemasukan distribusi ke
kas daerah. Ini yang paling penting. Karena anggaran ini bocor dia. Lebih bagus juru parkir itu dibayar, digaji dia. Oleh dinas langsung gitu. digaji. Mereka diangkat sebagai tenaga kontrak sukarela atau tenaga honorer. Tanpa Mereka melibatkan vendor gitu. Iya, mereka digaji dengan UMR. Berapa UMR kita sekarang? 1.800 misalnya. Nah, itu lebih baik dilakukan dan penghasilannya itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat luas. Mungkin justru di situ Bang jadi tantangannya, karena seperti yang saya sampaikan, awak sampaikan tadi kan ke Abang, rata-rata pemasukan mereka Ini 200.000 per ini tergantung kepala daerahnya. Tidak ada yang nggak bisa dilakukan. Ini tergantung nyali kepala daerahnya. Ini tergantung nyali kepala daerahnya. Oke kan. Nggak punya nyali lah berarti. Ingat, kata narasumber kita, ini tergantung nyali kepala daerahnya. Artikan sendiri. Baik, saya rasa itu saja obrolan kami pada sore hari Nggak ada ini. ujungnya, nggak ada bangkanya. Terima kasih, sampai Cut, ketemu cut, cut, kembali. cut, cut.